Halo sahabat Mister Bingung, kali ini Mister Bingung mau ulas aksesoris tambahan untuk alat casan HP biar lebih awet dan ada indikatornya untuk mengetahui apakah baterai udah penuh atau belum dan proteksinya. Ini namanya adalah solar charger controller. Ucapin kata-kata controller itu mesti berhati-hati ya, kepleset sedikit bahaya. Oke, solar charger controller isinya terdiri dari LED, LCD display, PWM baterai charging. Ini adalah IC untuk pengecekan baterai atau aki. All necessary protection equipped, adjustment controlling parameter of the system. Apa tuh artinya? Oke, langsung aja dibuka ya. Nah, dalamnya seperti ini. Tengdong, dia udah bisa ngecas HP sekalian. Tulisan ini cuman tulisan aja, nggak ada pencetannya. Pencetannya di sini cuman ada 3 tombol. Di sini ada solar charger, input solar charger. Di sini masuk ke pengecasan ke akinya. Yang ke sini ada gambar bolam, artinya load atau beban keluar. Nah, pada hakikatnya kita buka bukunya dulu deh. Pada hakikatnya yang namanya solar charger controller itu adalah untuk rangkaian solar cell. Ya, jadi di sini ada solar cell masuk ke sini, terus ngisi ke aki. Setelah ngisi ke aki baru ke load, ke beban lampu atau lain-lainnya, bisa ke inverter. Ini untuk panel surya. Nah, ini alat harga 60 ribuan. Kita beli di toko online. Aslinya untuk solar panel, tapi kita rubah untuk aksesoris charger aki mobil, aki motor. Di sini kita punya charger 5 ampere ya, charger aki 5 ampere. Kita masukkan kemari. Ini ada positif, ada negatif, pengganti dari solar panel. Ini ada bautnya, kita kendorin dulu. Yang kepake cuma 4 ini aja. Yang 2 tidak usah digunakan, karena kalau 2 digunakan itu kalau kita mau gunakan inverter untuk inverter kalau mati lampu ya. Itu kegunaan solar charger controller. Tapi kalau di Mister Bingung kali ini mau dipakai buat tambahan casan aki. Untuk mempermudah ngecas aki, ada indikatornya udah penuh atau belum, menjaga overload isi akinya juga ya. Ini yang warna merah positif itu kita masukin ke gambar solar panel. Ini ada jaring-jaring solar panel, kita masukin ke sini, ada positifnya. Cepet, kencengin baterainya, kencengin bautnya. Sebelahnya yang negatifnya. Kalau di sini warna hijau, kalau di chargeran umum yang beli bentuknya seperti ini warna hitam, atau casan casan aki lainnya ya, settingnya ini positif, ini negatif. Biasanya kan casan aki langsung bentuknya yang kayak begini, ada buayanya, itu dipotong aja,
bagi dua ya, dipotong yang dari ini ke sini, yang keduanya ini yang output ke akinya, yang negatifnya kita pasang. Nah selanjutnya yang sini adalah yang ini positif ke aki. Masukin. Rapiin dulu. Dingin. Yang negatif ke aki negatif. Sudah kelar. Nah ini kalau langsung kita colokkan gimana, casan akinya kita colokkan. Casan akinya nyala, tapi solar chargernya tidak nyala, karena solar charger ini akan nyala kalau sudah kabelnya dikenakan ke aki. Nih contohnya gini, ini kenain ke aki. Kita ada dua aki, satunya akinya udah bermasalah, satunya masih bener. Nah ini kayak gini kan. Nah ini baru nongol tuh. Terdeteksi 11. Awalnya 11, pas dicolokin langsung 14 karena akinya udah bermasalah ya. Akinya udah bermasalah. Nah ini kan ada tiga warna, tiga gambar. Ini gambar solar panel kita rubah jadi casan akinya. Ini yang kedua adalah gambar indikator akinya. Ini udah penuh atau belum kelihatan dari sini. Ini karena akinya yang kita pasang itu yang error, jadi baru dicolokin casan akinya aja ini udah langsung penuh. Padahal kalau kita cabut ini, kita cabut set, ini langsung turun tuh 11,8. Dia gak lama kemudian akan turun terus ya. Ini juga tanda yang kelap-kelip ini adalah tanda pengisian dari solar panel ke aki. Kalau dalam keadaan aki yang masih normal, kalau kedap-kedipnya nyala berarti aki ngisi. Kalau kedap-kedipnya berhenti berarti aki sudah penuh ya. Sedangkan gambar yang paling kanan ini adalah gambar lampu atau load yang di sini beban. Tadi kalau mau dipakai untuk benar-benar solar charging atau inverter untuk mati lampu, tapi di casan aki ini dua ini tidak difungsikan ya. Ini kita colokin lagi contoh aki yang rusak, yang sudah mulai bermasalah tuh, dia langsung berhenti, langsung seolah-olah penuh. Kita pindahkan ke aki yang normal ya. Kita pindahkan ke aki yang normal. Nah di sini akan kelihatan tuh proses pengisian aki 12,6 12,7 model pengisiannya, total pengisiannya, karena casan aki ini kan sekitar 14 volt lebih ya, 14,4 volt. Kalau kena beban aki yang agak lemah dia otomatis lebih turun. Nah di sini ada tiga tombol ini untuk
pilihan, ini untuk ke atasin, ini untuk ke bawahin ya. Atasin ke bawahin ini untuk batasan aki. Pada umumnya ini gak usah kita apa-apain, begini aja, ini udah normalnya begini, udah settingan dari pabrikannya. Tapi kalau kita mau ngerubah settingan maksimal pengisian aki di mana, kita cukup tekan yang ininya aja tuh. Kita tekan yang bentar, 12,7 itu bebannya, ini lampunya maksimal yang keluar, ini standby-nya mau dibuat aki itu pengecasannya berapa lama, kita bisa disetting di situ. Ini setelah pencet ini tekan yang lama, 13,7 itu standar pengisian aki penuh ya. Kita ulangin lagi. Nah ini kita bisa rubah, kita setting turunin. Jadi kita misalnya, aki ini cukup 13 volt aja. Udah 13 volt, charger berhenti untuk ngisi ke aki itu ya. Itu udah jadinya kayak gini nih, karena ini udah settingan 14 volt, ini otomatis berhenti. Ini akinya udah dianggap penuh. Oke gitu, kita tes kita cabut cas akinya, kita bebani untuk ngecas ngecas HP dulu biar akinya berkurang, baru kita cas dari awal. Ini HP udah ngecas. Ini kalau aki masih normal, turunnya masih wajar ya, dikit. Tapi kalau aki yang rusak, turunnya dipakein beban casan HP aja, turunnya sudah drastis. Kita tunggu sampai akinya drop. Nah jadi canggihnya solar charger controller ini, tuh ada kata-kata controller ini mesti hati-hati ya, salah ucap bahaya. Canggihnya dia ada indikator berapa voltage-nya dan kesehatan baterai. Jadi baterainya tuh udah tahuan, sampai dari bawah sampai atas sampai full itu bisa kelihatan ya. Kalau misalkan udah penuh, nanti dia akan stop sendiri. Kita tunggu sampai penuh. Sudah mendekati penuh. Nah ini udah mendekati penuh ya, udah sekitar 98-99% dari 13,7. Sebenarnya di 13,4 aja harusnya udah penuh ya, karena standar aki kan cuman segitu mentok-mentoknya baru. Jadi kita bisa setting. Nah, kita bisa setting penuhnya nih 13,7, kita turunin ke standar penuh itu di aki baru 13,4. Nah kita mulai lagi normalin. Nah ntar kalau udah 13,4 apakah benar terproteksi, tidak isi arus lagi? Kita tunggu bentar lagi. Nah ini kan udah di setting 3,4. Nah, di 3,4 bener dia berhenti, nggak kedap-kedip lagi.
berarti emang solar chargernya berfungsi. Dia jaga voltase tetap segitu. Biasanya kan di tanda panah yang di sini nih yang dari panel surya ke aki baru ke lampu. Nah ini turun baru ngisi lagi tuh, terus berhenti ya di setting 3435. Berarti bener solar charger controller ini berfungsi. Nah ini sangat direkomendasikan yang punya casan aki atau bisnis casan aki, pakai alat ini biar casannya lebih awet dan akinya nggak overload. Oke, gitu video singkat dari Mr. Bill.